Mr. Pan, ngobrol bareng asik. Saya Bang Isa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bos. Mau bahas tentang percintaan Bang. Man bro. Karena Ya Bang. muntah. Saya sendiri orangnya termasuk orang yang bucin. Aku mau nemenin kamu dari nol sampai sukses. Bohong banget itu mah. Jadi Semuanya hanya omong kosong. karena penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal. Iya. Yang milih makan ayah atau ayah ya. Oh dulu panggilannya ayah bunda gitu. Enggak juga, enggak ada ayah bunda. Anak ketiga aja. Orangnya aja yang nggak tahu. Saya karakternya lebih kalau ada masalah itu sama pasangan ini sih lebih ke ibadah gitu, ibadah sholat gitu kan, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Haus hiburan malam apalagi, aduh saya belum pernah yang namanya nginjekin kaki di tempat yang kayak gitu-gitu. Aduh jangan ya, saya bukan orang lingkungannya bukan yang gitu soalnya gitu, lingkungan rumah. Saking stresnya, bro, pusing. Terus saya sampai hampir kena mental. Saya ngegerakin tangan saya, ngobrol sendiri. Rasukan itu gini-gini mungkin Enggak. kayak erup-erup gitu lah. Kalau di bahasa Indonesiain itu erup-erup itu semacam erup-erup lah gitu. Apa ya gitu? Asik. Kayak Oke, halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Mr. Pan. Dan di video kali ini atau ngobras kali ini ngobrol bareng asik. Saya seperti biasa tidak sendirian karena sudah ditemani oleh Bang Isa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bos. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah, baik. Saya juga baik. Aman. Sehat? Sehat alhamdulillah. Nggak sehat. Tema kali ini kan kita mau bahas tentang seputar percintaan, Bang. Man bro. Semuanya sebutin bos. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman atau ya kisah-kisah cinta gitu yang pernah Bang Isa rasain gitu kan, gimana mungkin rasanya jatuh cinta gitu kan. Anda juga dong. Nah, iyalah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau yang baru dirasakan kemarin. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Nah, Enak. ya Bang. Muntah. Bisa dicari contoh-contoh muntahnya kayak gimana. Ceritanya kayak gimana? Minum dulu bos. Ketuk dulu dong. Oke. Biar apa? Teh sari murni. Kopi kapal api. Aku. Mungkin ada pengalaman mau dulu mau atau baru kemarin-kemarin cinta. Kalau masalah hubungan pasangan itu banyak banget lah. Maksudnya ya kemarin pun baru kejadian. Cuman kalau dihitung dari selama hidup abang gitu ya Bang ya. Itu banyak kisah cinta yang indahnya atau yang justru yang menyakitkannya gitu. Ya, yang menyakitkannya apa yang diingetin? Ya, Udah aja lupain. berarti yang diingat hanya yang indahnya aja. Iyalah. Buat apa ngingat-ngingat cinta yang tidak indah gitu kan, cuma nyakitin, jadi bikin stres kayak gitu. gitu. Ya bikin galau gitu ya. Enggak galau, ngapain galau? Nah gitu ya. Kadang kan sekarang anak-anak zaman sekarang kan pada bucin-bucin gitu kan, berarti kan otomatis si pasangannya itu sampai apa ya, mengemis-ngemis cinta gitu, kayak melakukan apapun demi cinta gitu kan. Yang kayak gitu juga kan butuh buat yang namanya saling mencintai itu kadang wah mati-matian gitulah demi orang yang dia cintai gitu kan. Kalau saya pribadi, saya sendiri orangnya termasuk orang yang bucin. Termasuk bucin, termasuk pengen selalu di overprotective gitu loh. Aneh, padahal terkadang orang misalnya nih punya pacar nih, si ceweknya terlalu overprotective, si cowoknya kadang risih. Nah ini justru kebalikannya, jarang-jarang pengen. Ya kan, ya memang pengen. Ya namanya juga orang beda-beda. Mungkin ngerasanya lebih diperhatiin mungkinnya sama. Enggak juga. Buktinya kemarin kan kejadian. Oh iya. Bohong banget itu mah. Jadi nggak selalu ya orang yang selalu ngabarin kita gitu kan, orang yang bilangnya cinta saya, dia ngabarin kita setiap saat, itu pun belum tentu dia cinta. Tuh, itu nggak menjamin. Oh iya.
Justru jaminan itu Star Wars. biasanya jaminan cinta biasanya harus di hitam di atas putih, itu lebih terjamin gitu. Di mana-mana yang namanya jaminan, BPKB, Nah, surat tanah, STNK juga bisa. nggak bisa. Udah, Kalau cinta nggak ada jaminan ya zaman sekarang. Nggak ada. Semuanya hanya omong kosong. Nah mungkin kayaknya baru kemarin gitu apa Bang Isa ini baru ngerasain yang namanya mungkin disakitin, jadi mungkin makanya Nggak disakiti sih. tersakiti. Enggak juga, cuma Menyakiti lebih mungkin. apa ya? Ya intinya tidak mau menjelekkan, cuman kalau boleh share, ya intinya kondisi lagi di bawah nih. Tahu sendiri kan, netizen di luar sana ekonomi kayak gimana? Sekarang lagi rusak ya. Lagi rusak, lagi hancur. Terus apa ya, kita sebagai yang bukan pekerja, Pengusaha yang gitu. ya pengusaha kecil-kecilan lah, wira swasta, yang cuman di pasar kondisinya yang lagi drop, wajar lah kita membutuhkan support, mau support dalam bentuk apapun ya, misalnya Mau itu kata-kata gitu, perhatian, support materi juga kan. nggak intinya pokoknya support aja, itu Iya. luas ya artinya. Cuman kalau misalkan dengan ada alasan kita mau ngasih support tapi kita punya kekurangan, kita sebenarnya nggak harus seperti itu. Iya. Nggak usah ngeliat juga, oh kita punya kekurangan jadi karena kita kurang jadi kita nggak bisa support, nggak gitu juga dong. Iya. Benar nggak sih? Ya, orang kan rata-rata juga zaman sekarang kan ya mau cewek mau cowok, kadang ada yang suka ngomong kayak gini, aku mau nemenin kamu dari nol sampai sukses. Nah yang kayak gitu-gitu kan banyak zaman sekarang gitu. Banyak sih banyak, cuman yang realitanya bener-bener tuh ya Belum nemuin 100 mungkin, kan? banding sejuta Ya paling. berarti masih ada, cuman jarang Masih gitu ya. ada, nggak munafik. Cuman maksudnya yang kayak gitu. Sekarang kondisinya lagi susah, terus yang kadang untuk beli makan pun kita sulit. Terus apa ya? Yang mati-matian cuman buat masa depan. Ternyata supportnya nggak ada, dan dia dengan bilangnya seperti ini. Apa? Saya tidak mau pusing, saya tidak mau ribet, dan saya tidak mau banyak basa-basi kayak nanya lagi apa, lagi di mana, Ada masalah udah apa, makan apa belum gitu. Itu yang Gimana standar ya, itu caranya? yang standar ya, padahal Sebenarnya perhatian standar gitu ya kalau. wajar. Toh pernah ngerasa nggak momen dan momen atau masa yang paling indah kapan? Anak kecil dong. Ya, Sewaktu kita kecil dong. ya. Nah, Karena ada orang tua kita kan yang ngasih kasih sayang. Nah. Gitu. inti kalau kita nanya lagi apa, lagi di mana, mau basa-basi busuk, mau kayak kekanak-kanakan, wajar. Oh itu masa-masa indah dong. Iya. Nah, jadi nggak ada salahnya kita hanya diberikan momen seperti itu, support seperti itu, yang gimana nih usahanya, udah ada peningkatan, ada peluang apa, ada kesulitan apa yang bisa dibantu. Kalau misalnya tidak bisa dibantu oleh materi, toh kita juga nggak minta materi kok, Ya. benar nggak? Kita cuma minta minimal, yuk temenin kek, atau yuk Ya. semangat. Ya atau ngopi bareng lah di warung, Iya, warkop gitu. lah minimal gitu kan, nggak bisa di Cuma kafe. ini sekarang akhirnya dia kalau mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya saya nggak mau ribet, saya nggak mau pusing, saya nggak mau basa-basi, saya pengen sendiri dulu. Pemikirannya mungkin terlalu sempit. Menurut netizen sendiri gimana? Ya, buat kalian yang tahu kenapa sih cewek, nggak semua cewek sih, mungkin beberapa wanita kadang mikirnya kayak gitu. Udahlah, emang pernah nemuin yang kayak gitu juga gitu. Cuman dulu pas zaman-zamannya bucin juga dulu, ada yang ngomong kayak gitu, nggak mau ribet lah, udah capek ya, males jalanin kayak gini, banyak masalah gini udah aja nyerah, pergi aja. Jadi orangnya nggak mau ribet, jadi seolah-olah si orang itu atau si cewek itu, waktu itu kan pacarnya sama cewek bukan sama cowok. Jadi si cewek itu mikirnya, iya. Jadi si cewek itu mikirnya inginnya langsung meluncur meroket ke atas langit gitu, nggak mau dari bawah gitu baru naik ke atas gitu, nggak mau kayak gitu. Beberapa orang mikirnya masih sempit kayak gitu, jadi ingin nggak mau ribet nggak mau susah, inginnya langsung oke lah gitu, langsung. Nah,
langsung di atas lah gitu ibaratnya. Karena gini, setiap orang itu akan selalu berada di atas, karena yang namanya hidup itu berputar dong. Ya, Ada kita di atas, ada kita di bawah. Ya sekarang pinter-pinternya kita buat ngakalin. bagaimana cara menghadapinya. Kita sih lebih kita saya lebih prefer butuh yang namanya support gitu ya. Kalau memang nggak bisa memberikan support yang lebih, ya udah lebih baik ngomong terbuka, ya udahlah, maaf nggak bisa nemenin, atau jangan ada bahasa ember-ember pengen sendiri dulu, Bahasa basi busuk kayak gitu lah. Cuman maksudnya kalau emang sedang menikmati dunianya, ya udah nikmati sana, Ya, gitu loh. Cuman jangan ada kata ya udah nanti lu balik lagi, nggak ada, jangan kayak begitu. karena penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal. Iya, dan apa ya, buat saya tidak menyesal kalau dia ninggalin, saya nggak nyesal Ya. kalau dia ninggalin, ya, buat apa juga. Ya, dari situ kan berarti kan Tuhan juga baik sama kita, masih memberikan jalan. Berarti kalau kita sama dia mungkin kedepannya nanti entah misalnya lanjut ke pernikahan kan. Saya sih nggak mikir di situ ya, cuman tetap yang kemarin konten sebelumnya tuh Ya. saya pernah bilang kita kedepannya tetap abu-abu kok, nggak ada yang tahu. Ya, Toh sekarang dianya seperti ini, mungkin kedepannya dia nggak akan seperti itu, ya. karena nggak ada yang tahu. Mungkin dia bisa jadi lebih baik. Mungkin juga dia bisa jadi lebih buruk, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu, tetap semua abu-abu. Cuman saya tidak mau negatif. Ya kalau misalnya dia mau ninggalin, dia ngomong deh, Ya, itu misalnya ada yang lebih baik gitu, yang serupa lah gitu tipenya, mungkin yang lebih cocok bisa lah. lebih bikin secara transferan lebih banyak, Ya, bisa. yang bisa bikin lebih nyaman. Ya. Nah, ngomong, Ya. ngobrol, kita lebih menerima kok. Serius, apa ya? Intinya kita harus bisa menerima aja lah. Jadi intinya kayak gitulah. Semua jangan pernah apa ya, Berdusta. ya jangan bohong. Intinya situ aja, menerima apa adanya aja lah. Kalau kalian cinta sama pasangan kalian, ya terima apa adanya, jangan ada yang namanya bohong lah kalau bisa ya gitu. Kejujuran penting, komunikasi yang penting. komunikasi penting lah. Gimana juga, jangan jadi masalah gitu loh. Ya. Kayak sekarang aja nih, contoh, sadar nggak kalau kita pergi sama pasangan, sama pacar nih, yang kita mau pergi, tahu-tahu cuman gara-gara mau makan di mana, bebas deh. Nah ya, Itu dia kebiasaan terserah cewek. kamu. Nah, di mana kamu aku ikut Maka, aja. bukan menjelekkan, menyudutkan cewek atau wanita, enggak. Tidak mengklasifikasikan semua cewek seperti itu. Gitu. Cuman hampir rata-rata yang saya temui seperti itu. Rata-rata gitu. Iya. Mau makan di mana? Bebas lah. Bebas deh. Ya. Jadi kayaknya lebih enak kalau misalnya dari awal kita pergi udah bestie, kitanya sekarang yang milih makan ayah atau ayah ya. Oh dulu panggilannya ayah bunda gitu. Enggak juga, enggak ada ayah bunda. Anak ketiga aja sekarang ngomongnya ayah bunda, masalah sama anak SD. Anak SD cowok. Iya. Serius. Wanjai. Sekarang udah modern, jadi udah sejak dini itu sekarang sudah progresnya sudah lebih cepat dari pas Itu kita. terlalu modernisasi itu. Iya, terlalu banyak nonton gadget yang nggak penting. Berarti cinta kan untuk zaman makin maju, cinta itu sudah meraup gitu kan, dari umur kecil sampai umur dewasa kan udah kenal yang namanya cinta gitu kan. Sebenarnya bukan kenal sama yang namanya cinta, cuma balik lagi kalau pandangan saya nih, disclaimer dulu ya, pandangan saya itu bukan dari apa namanya gadgetnya, bukan dari gadget, bukan dari lingkungannya, tapi dari orang tuanya. Mau dididik kan. Yang kurang bisa mendidik lah, lebih menjaga. Mendidik sih pasti lah, cuman menjaga. Contoh yang namanya orang tua zaman sekarang, lihat aja lah, dikit-dikit HP, Yang sibuk mungkin sama bisnis melalui gadget sih. Nah jadi masalah, tapi ada dong waktunya. Iya. Waktu udah nyampe rumah, ya udahlah,
tinggalin dulu gitu. Waktunya family time. Seperti itu. Nanti dibilangnya saya nggak ada waktu sama keluarga. Nah, situ sendiri ada yang bikin. Ada waktu Nah, gitu. saya nggak punya waktu sama keluarga. Nah, situ yang bikin. Kenapa nggak bisa dibikin? Kok semua orang pasti mengerti kalau kita nggak ada komunikasi. Anggaplah kita punya keluarga nih. Saya udah lama nggak kumpul sama keluarga. Saya wajar lah. Saya pulang duluan ya. Keluarga nungguin di rumah. Ya. Saya mau ngobrol, saya mau ngajak anak main, atau saya mau pergi sama pacarnya, kan lebih enak, Iya. ya nggak? Cuman Jadi, balik lagi orangnya aja yang nggak tahu itu bos. itu berpengaruh juga ya, berarti itu termasuk ke efek. Jadi misalnya dia yang mengenal namanya cinta untuk cinta di ruang lingkup keluarga, cinta untuk ke pacar atau ke pasangan gitu kan ngaruh juga kan. Dia ngerasa nggak dicintai sama orang tuanya juga mungkin kurang rasa cinta ke anaknya, jadi anaknya juga ke cowok lain atau ke cewek lain gitu. Jadi ternyata cinta itu seperti ini gitu kan, sama orang tua aja seperti ini, mungkin hubungan ininya gitu, kasih sayangnya jadi mungkin sama orang lain jadi ya begitulah gitu. Makanya mungkin beberapa pengaruhnya adalah yang Contoh lagi saya lucu nih. Pernah ngelihat ada updatean hiburan dulu bos biar nggak stres. Kebayang nggak orang lagi ekonominya gini, orang apa ya, hampir rata-rata itu ekonominya sulit, dia dipaksa buat hiburan di pandemi biar nggak kayak gini. stres. Iya, hiburannya sering Anda aja yang terlalu lebay. Mungkin bukan hiburan malam ya. Enggak, masalahnya gini loh, kadang-kadang saya nemuin ya yang orang ngomong aduh saya butuh liburan, butuh hiburan, Healing kalau masa zaman sekarang healing, menyembuhkan. Healing sebenarnya healing nggak usah yang harus pergi kemana, nggak usah harus ngapain, intinya kita cuma oh ya udah tidur juga healing. menenangkan diri gitu loh, berpikir positif, terus dengan cara Beribadah gitu kan ya, bisa beribadah, atau misalnya sekarang kita flashback apa sih yang kurang, apa sih yang salah, introspeksi diri lah lebih baik ya. Karena healing itu akhirnya ya jatuhnya kayaknya lebih kecemburuan sosial gitu. Ya, kalau dulu sih saya emang gini sih bang, men. Kalau dulu saya sih kalau saya karakternya lebih, kalau ada masalah itu waktu dulu kuliah atau kerja juga sih, pas awal-awal kerja gitu. Kalau ada masalah sama pasangan atau sedang menjalin tali kasih sayang atau tali asmara gitu kan. Saya biasanya kalau ada masalah atau kasus-kasus yang krusial gitu ya, saya biasanya sih lebih ke ibadah gitu, ibadah sholat gitu kan, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Harus Dengan basa-basi lah. Iya kan, ini jadi cerita gitu. Barangkali kalian ada punya. Kan tadi udah bilang, netizen berdengar kan, sampai ada yang bilang saya mau sendiri cuman gara-gara jangan banyak basa-basi. Nanti saya blok juga. Ya kalau soalnya saya gini bang, saya orangnya kan yang nggak mau ribet gitu kan, daripada cuman ributin masalah cinta gitu kan dalam percintaan saya waktu masa lalu gitu kan. Jadi mendingan saya daripada ribet udah aja nyendiri di kamar, kadang kan kayak gitu, daripada waktu dulu ya ngobrol sama orang juga jarang gitu kan. Jadi ya udah paling saya cuman bisa berdoa gitu kan, baca buku, terus bantuin orang tua. Buku apaan cok? Novel gitu. Komik Naruto. Ya saya lebih ke healingnya nggak usah main jauh-jauh ke Bali lah gitu kan, ke luar negeri gitu kan ya, atau misalnya hiburan malam, apalagi saya belum pernah yang namanya nginjekin kaki di tempat yang kayak gitu-gitu. Jangan ya, saya bukan orang lingkungannya bukan yang gitu soalnya gitu, lingkungan rumah. Mau disensor dulu nggak? Boleh. Ya paling sih kalau saya pribadi gitu, kalau menurut pandangan pribadi buat abang gitu, untuk nge-healing diri sendiri, misalnya ada kasus dalam suatu hubungan atau Sebenarnya cintanya lagi rudet gitu sih,
intinya kalau saya pribadi ya nggak usah healing yang wah gimana. Balik lagi sih sebenarnya kepribadiannya masing-masing. Ya, punya cara masing-masing lah ya. Punya cara masing-masing. Kalau saya pribadi Pompa Shimizu, sedotannya kencang. aduh kalau Enggak aman. kedengeran lah, Aman kedengeran aja. Aman tapi Hah? kita lebih tajam daripada pompa Shimizu. lanjut Ini yang lain aja siapa? Intinya gini lah, saya punya healing sendiri. Kayak misalnya ya saya diam terus Diem itu diem di kamar ya, diam sendiri gitu terus apa namanya? nangis gitu kan bisa. Nggak nangis juga lah, nggak pengen nangisin. tapi jujur nggak munafik, pernah nangis. Cuman gara-gara masalah percintaan, wajar lah. Masalah Punya perasaan. Iya betul. Yang nggak nangis berarti nggak punya perasaan, mungkin atau memang ya bisa juga dari didikannya emang terlalu keras sih. Jadi terlalu keras kayak batu. Jadi mau digimanain juga nggak nangis. itu feeling sih itu sih yang benar. Cuman saya pernah punya kejadian yang jelek nih, kejadian buruk sama diri saya. Saya saking stresnya, saking Galaunya nggak galau sih sebenarnya, lebih ke drop ya. Terus saking pusingnya, lagi di bawah, lagi kondisi di bawah itu saya sampai hampir kena mental serius. Biasanya yang kena mental main Mobile Legends, lustrik itu biasanya kena mental. Jadi saya pernah ngalamin yang namanya diem lagi diem sendiri di tempat kosong. Saya tiba-tiba ngelamun dan ngomong sendiri, tangan saya gerak-gerak. Tempat kosong itu kamar sendiri? Enggak, pokoknya di luar lah. Intinya saya ngegerakin tangan saya, ngobrol sendiri. Kerasukan itu seperti hampir kayak kerasukan. Gini mungkin? Enggak, bukan, kan saya baru bilang kayak ada orang di depan. Jadi kayak saya ngobrol. Jadi kayak berkomunikasi dengan makhluk astral. Bukan. Kok jadi ke astral sih? Aduh. Jadi halusinasi, mungkin halusinasi lah. Iya kan, makanya dropnya kayak gitu. Itu kejadian 2 tahun ke belakang, 3 tahun. Dua. Pernah sih sama. Waktu itu sih, cuman waktu itu karena mungkin pas mau tidur nggak baca doa, kayak erup-erup kayak gitu, jadi halus. Baca doa tuh, Ben. Emang yakin baca doa? Udah baca doa tapi ada ya. Bohong. Parah. Bohong. Nah bener ya kayak gitu, tetep ya kayak erup gitu lah. Atau misalnya kalau di bahasa Indonesiain itu erup itu semacam erup lah gitu. Apa ya gitu, kayak tidur halusinasi lah gitu. Saya nggak ngerti. Ya itulah pokoknya lah. Ampun. Tapi bukan karena masalah kita, emang karena banyak pikiran biasanya emang membuat sugesti kita semakin meningkat gitu kan. Ya terserah lah. Saya udah pusing. Jeng, tolong. Boleh nggak ganti partner? Duh. Dari yang saya tangkap gitu ceritanya, jadi kebanyakan mungkin ceritanya yang saya pahami banyak menyakitkannya daripada cinta. Itu lebih banyak menyakitkan daripada menyenangkan gitu kan. Lebih banyak baiknya. Cuman maksudnya pengalaman buruk ini diceritain kan bukan jadi acuan, cuma jadi pembelajaran aja, cerita aja, sharing doang. Kalau ada yang ngerasa ya nggak tahu. Oh ya bukan lah, kalau ada yang ngerasa ya silakan komen di kolom komentar. Saya sih nggak ikut campur. Ya. Siapa tahu ceritanya mirip-mirip gitu. Kalau mirip pasti mirip ada. Cuman yang jelas buktinya semua ada. Ya, bukti SMS, WA, Instagram, TikTok. Saya nggak main TikTok. Ya pokoknya cuman yang jelas jejak saya punya jejak digitalnya itu dari yang dulu sampai yang sekarang saya punya. Buat ini di sama sih waktu dulu juga sampai disimpan di laptop yang kayak gitu, di screenshot iseng-iseng aja. Saya gitu. screenshot. Jadi saya
punya chat WA itu dari tahun kemarin, ini tahun kemarin aja dulu. Tahun kemarin itu Oktober apa September ya? Kalau salah sih September. Oktober. Itu saya punya chat bulan Oktober by email via WA itu sampai bulan Desember. Jadi semua tulisannya ada di situ jelas. Jadi kalau bagi yang nonton nih, bagi yang nonton lagi orang tersebut nonton, ya udah buktinya ada. Ya. Jadi buat kita juga sebagai yang nyimpannya juga kan jadi ingat, oh dia pernah kayak gini, mungkin dia sebenarnya disimpan bukan buat diingat, tapi disimpan buat jadi alat bukti. Suatu saat diserahkan gitu, kenapa sih buktinya kamu kayak gini, kenapa kamu kayak gini. Ya zaman sekarang sih emang jadi ya mungkin perlu sih kayak gitu ya. Intinya gini lah, kalau mau ngebohong, bukan kalau mau ngebohong, intinya kalau ngerasa benar ya harus punya bukti. Kalau misalnya saya nuduh nih, ente salah coy, begini, anggap misalnya makan uang nih, tapi saya nggak punya bukti, ya jangan ngomong. Jadi fitnah kan, jangan ngomong. Jadi mendingan kalau mau orang tersebut salah, kitanya punya bukti biar enak. Gitu. Yang saya simpulkan dari cerita yang panjang lebar tadi, emang kita boleh mencintai seseorang, tapi gunakan juga tidak hanya perasaan tapi logika kita juga ya gitu. Betul. Tidak hanya dasar perasaan gitu kan. Orang yang kita beri perasaan tidak punya rasa ke kita, tidak tahu rasa gitu, tidak tahu diri juga gitu kan. Jadinya ngebatin juga gitu kan. Jadi apa ya? Buang-buang waktu sih sebenarnya kayak gitu, ngejalanin sama orang yang nggak jelas gitu kan ibaratnya. Jadi mungkin ada masukan juga untuk orang atau netizen yang di luar sana yang sedang nonton video ini, buat yang ingin menjalin kisah cinta yang indah gitu. Nggak ada sih. Tinggal jalanin aja, terus karena kita bukan siapa-siapa bos. Iya. Cuman kan mungkin ada apa ya, masukan-masukan yang positif mungkin. No way. Jalani apa adanya aja berarti. Jalani aja, nanti ngerasain sendiri kok. Kalau dari saya pribadi ya sebaiknya kalian berhati-hati dalam memilih pasangan. Iya, memilih pasangan kan harus hati-hati gitu, nggak bisa asal-asalan. Jadi ya buat kalian ya stay cool, stay cool. Aduh, tetap jaga hati kalian gitu, hargai pasangan kalian, saling menghormati, sabar, ikhlas, menerima apa adanya, nggak usah muluk-muluk zaman sekarang, apalagi zaman makin edan gitu, nggak usah nyari yang wah-wah lah gitu. Cari aja yang baik menurut kalian dan orang tua kalian untuk jenjang yang serius. Tapi kalau untuk menjadi pacar ya pengenalan aja ya, silakan kalian yang jalani. Kalian juga bisa melihat mana yang baik dan buruk. Cuman pesan dari kita, dari saya. Pesan dari saya, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe di bawah ini. Boleh. Kalau kalian punya masukan atau sharing-sharing pengalaman, langsung aja komen di kolom komentar ya, paling gitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita kali ini. Happy watching, thanks for watching juga. Terima kasih sudah menonton. Nanti balik lagi gitu nonton. Ya. Oke, sekian dari kita. See you and bye-bye.